105 Raw FM, the best radio station in Padang Sidimpuan. Rekan Raw, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya Nurul bisa kembali mengisi ruang dengar Anda untuk program Mutiara Ramadan. Dan kali ini di studio Raw FM sudah berhadir bersama Nurul narasumber kita, Ustadz Sahrial Damanik SAG. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kita semua dan pendengar semua demikian juga. Amin. Kali ini kita akan membahas tema meraih maghfirah. Benar ya, Ustadz? Insya Allah. Kenapa nih, Ustadz memilih tema ini? Karena tidaklah rasanya ada manfaatnya kita yang berbulan Ramadan kalau tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar sekali ya rekan Raw FM. Nah, untuk rekan Raw di rumah yang sedang menyaksikan siaran ini, mendengarkan siaran ini, bisa juga bergabung dengan Nurul dan juga Ustadz via WhatsApp ataupun SMS di 0822 9999 6105 untuk kirimkan pertanyaannya, dan nanti akan Nurul bacakan di sesi ketiga. Kalau begitu Ustadz, langsung saja kita mulai materinya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, pendengar FM rahimakumullah, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin araduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, marilah kita selalu untuk mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang mana di sore hari yang berbahagia ini kita masih diberikannya banyak nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat umur, dan alhamdulillah terlebih-lebih yang namanya nikmat iman dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih mau yang namanya menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Banyak saudara-saudara kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur, nikmat kesehatan, tapi belum diberikan oleh Allah yang namanya nikmat hidayah, sehingga banyak saudara-saudara kita tersebut enggan melaksanakan yang namanya puasa Ramadan. Marilah sama-sama kita doakan saudara-saudara kita tersebut agar mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidayah, sehingga mereka mau menjalankan ibadah puasa. Karena ketahuilah, orang-orang yang menjalankan ibadah puasa akan memperoleh predikat la'allakum tattaqun. Selanjutnya, salawat beriring salam ke ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin wa ulul azmi minar rasul. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita menyampaikan salawat kepada beliau, insyaallah di yaumil akhir dengan izin Allah kita akan memperoleh syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, hari ini hari Rabu tanggal 28 April 2021 bertepatan dengan 16 Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang cukup untuk melaksanakan ibadah puasa. Bagi orang-orang tua kami, bersyukurlah walaupun serba kekurangan,
berkurang penglihatan, berkurang pendengaran, berkurang aktivitas, akan tetapi Allah masih memberikan yang namanya hidayah di dada kita, sehingga masih bisa dan mau melaksanakan ibadah puasa di tahun 1442 Hijriah ini. Ketahuilah bahwasanya dengan kita melaksanakan ataupun mengerjakan puasa dengan penuh keimanan dan penuh pertimbangan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu walau ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan puasa dengan penuh iman dan penuh perhitungan, Allah akan yang namanya mengampuni dosa-dosanya yang akan datang maupun yang telah lewat. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, dalam pertemuan kita di sore hari yang berbahagia ini, saya mengangkat tema dengan meraih maghfirah. Maghfirah yaitu keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar FM rahimakumullah, sebagai manusia biasa, kita memang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Akan tetapi bagi orang-orang beriman dan bijak, dia tidak akan yang namanya mengulangi kesalahan ataupun dosa yang sama, tidak akan mau jatuh pada lubang yang sama. Oleh karena itu, mumpung masih ada bulan Ramadan, apalagi di pertengahan sepertiga bulan Ramadan, yaitu hari-hari maghfirah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita untuk yang namanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampunan tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak memintanya. Sama halnya kita apabila duduk di rumah makan, kita tidak akan dilayani pelayan di rumah makan tersebut apabila kita tidak meminta ataupun memesan. Demikian juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memberikan pengampunan bagi manusia apabila manusia itu sendiri tidak memohon ampun kepadanya. Apabila kita mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita, walaupun dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, ketahuilah bahwasanya selama sepertiga pertengahan Ramadan ini diperuntukkan untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita lah untuk mengucapkan istighfar, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sewajarnya dan pantasnya lah kita sebagai manusia untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah momen, inilah tempat, inilah timing yang tepat bagi kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada hari antara ke-11 sampai ke-20 Ramadan, itulah hari-hari maghfirah, itulah hari-hari keampunan yang dikhususkan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi maulah kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Kita dianjurkan, kita disuruh agar kita mau memohon dan mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita untuk memperoleh
maghfirah, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, ketahuilah bahwasanya mencari keampunan, memperoleh keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus menyesali segala kesalahan kita. Pendengar FM rahimakumullah, untuk memperoleh keampunan, untuk memperoleh maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyesali perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Kita harus mengerti, kita harus menyesali segala perbuatan salah kita yang pernah kita lakukan, dan kita membenci perbuatan tersebut, dan kita tidak akan mau mengulangi perbuatan tersebut. Karena ketahuilah bahwasanya apabila kita ingin memperoleh maghfirah, yang pertama hendaklah kita menyesali perbuatan kita, dan kita membenci perbuatan salah tersebut, dan jangan kita ulangi untuk yang kesekian kalinya. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, kita akan lanjutkan nanti setelah jeda yang berikut ini. Ya, terima kasih Ustadz untuk materinya di sesi pertama, dan rekan Rau, Nurul juga kembali mengundang Anda semuanya untuk bergabung nanti di sesi interaktif WhatsApp ataupun SMS di 0822 9999 6105 untuk kirimkan pertanyaannya. Kalau begitu rekan Rau FM, kita lanjutkan lagi nanti di sesi berikutnya. Tetaplah di 105 Rau FM, Your Lifestyle. 105 Rau FM, Anda masih 105 Rau FM, Anda masih bersama kami ya rekan Rau di program Mutiara Ramadan. Dan kali ini kita masih dengan bersama Ustadz Sahrial Damanik. Masih semangat ya Ustadz? Insya Allah. Kalau gitu kita lanjutkan lagi Ustadz untuk tema kita meraih maghfirah. Silakan Ustadz. Baiklah para pendengar Rau FM rahimakumullah di mana saja berada, bahwasanya jika kita tidak meminta, kita tidak akan memperoleh keinginan kita tersebut. Sedangkan kita minta saja, kita belum tentu mendapat dan dikasih. Sama seperti kita dulu masih kanak-kanak, sekolah SD atau tingkat lanjutan pertama umpamanya. Apabila kita tidak minta uang jajan sama orang tua, kita belum tentu diberi sama orang tua. Konon lagi kita tidak meminta uang jajan, kecil sekali kemungkinan kita akan diberi oleh orang tua uang jajan. Demikian pula kita untuk yang namanya meminta pengampunan, meraih maghfirah. Kita tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memberi keampunan. Sedangkan kita minta ampun saja kepada Allah, belum tentu Allah berikan keampunan kalau memang caranya tidak pas dan cocok. Ataupun kita minta ampun kepada Allah tetapi ketentuan-ketentuan yang minta ampun tersebut tidaklah pas. Demikianlah pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada. Untuk itu, apabila kita ingin memperoleh keampunan dan nantinya selesai Ramadan kita akan dikembalikan tanpa dosa lagi seperti bayi yang baru lahir, makanya banyak-banyaklah kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal sekali kita ucapkan astaghfirullahalazim satu hari, satu malam, setidaknya ada 100 kali. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak berdosa, toh dia juga masih yang namanya memohon ampun, mengucapkan astaghfirullahalazim sebanyak lebih daripada 500 kali sehari semalam. Konon lagi kita manusia yang selalu banyak dosa. Akankah enggan kita untuk yang namanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada. Sehingga apabila mau kita yang namanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memberikan keampunan. Kita harus mencari keampunan, kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
ketahuilah bahwasanya wa jannati arduha samawati wal ard, dan kita akan memperoleh surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Insya Allah, jika kita mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di yaumil akhir nanti kita akan memperoleh yang namanya surga, yang luasnya surga tersebut yaitu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, ketahuilah bahwasanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada. Sehingga dengan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan yang namanya mengampuni. Tetapi jika tidak kita memohon ampun, Allah belum tentu mengampuni kita. Seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW pada yang namanya hadis qudsinya, man zallazi yastaghfiru lana fanastaghfirullah, bahwasanya barang siapa yang meminta keampunan dari kami, maka kami akan memberi pengampunan baginya. Dari hadis tersebut bahwasanya dapat dipastikan bahwasanya bagi orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan keampunan baginya. Dan ketahuilah, dengan diberikannya keampunan bagi kita, insya Allah kita akan nantinya ba'da yang namanya bulan Ramadan ini, selesai Ramadan ini, kita akan tiada berdosa lagi seperti bayi yang baru lahir. Pendengar FM rahimakumullah, di dalam memperoleh yang namanya meraih pengampunan, bukan saja hanya mengucapkan istighfar, akan tetapi dibarengi dengan perbuatan-perbuatan baik. Apakah perbuatan-perbuatan baik itu? Yaitu qiraatil Quran, umpamanya membaca Al-Quran. Banyak-banyak kita membaca Al-Quranul Karim selama di bulan Ramadan ini. Bukankah kemarin telah dijelaskan oleh Ustazah Salamah kemarin menjelaskan tentang membaca Al-Quran, bahwasanya kita harus membaca Al-Quran di rumah kita, karena ketahuilah bahwasanya orang-orang yang tidak pernah membacakan Al-Quran di rumahnya tersebut bagai kuburan. Dan selanjutnya dalam yang namanya memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita barengi perbuatan baik, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah, ingatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kamu berada. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan memperoleh ketenteraman hati, ketenangan jiwa, dan berpikir selalu positif. Dengan berzikir juga Allah menjelaskan bismillahirrahmanirrahim, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyaknya kita berzikir, ketahuilah insya Allah hati kita akan menjadi tentram. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada. Lain halnya pula daripada itu, amalan yang bagus setelah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bersedekah. Bersedekah walaupun kecil, sekecil apapun pemberian kita, insya Allah Allah akan memperhitungkannya di yaumil akhir. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun yang pernah kita lakukan dosa, nanti di yaumil akhir kita akan yang namanya mendapat balasannya. Seperti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik kita, insya Allah Allah akan membalasnya nantinya. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun perbuatan salah kita,
nanti di yaumil akhir kita akan memperoleh balasan yang kita lakukan selama hidup di atas dunia. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, memang bersedekah lebih baik rutin walaupun sedikit daripada banyak tapi hanya sekali. Nah, itulah dia. Lebih baik ke rutinitasnya tersebut. Karena ketahuilah bahwasanya dengan sekali bersedekah kita akan memperoleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan 10 dosa-dosa kecil kita. Dengan sekali kita bersedekah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kita sebanyak 10 macam. Maka untuk itu bersering-seringlah untuk bersedekah. Walaupun bersedekah dimanapun, walaupun keadaan fisarroi wad darroi, walaupun dalam keadaan lapang, walaupun dalam keadaan sempit, susah senang, kita hendaklah mau memberi sesama kita. Terkadang kita lupa bahwasanya pas ada rezeki diberi Allah Subhanahu wa taala kita masih mau memberi. Akan tetapi apabila kita dalam keadaan kurang, dalam keadaan sempit, mungkin kita lupa untuk bersedekah. Ketahuilah Allah menganjurkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita memberi, berbagi, walaupun dalam keadaan lapang, walaupun dalam keadaan sempit, walaupun banyak rezeki, bahkan sebaliknya. Dengan demikian, dengan banyaknya bersedekah, insya Allah kita membarengi yang namanya mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan berbuat baik, dengan banyak bersedekah, insya Allah Allah akan memberikan ganjaran kepada kita yang sesuai dengan perbuatan kita tersebut. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, yang selanjutnya yang harus kita lakukan untuk meraih maghfirah, amalan-amalan, yaitu hendaklah berbicara dengan baik. Memang terkadang lisan kita ini berbicara tanpa kita ada yang namanya kontrolisasi. Tidak ada kita batasi. Terkadang kebiasaan kita di luar Ramadan berbicara apa yang ingin kita bicarakan sehingga terbawa-bawa selama di bulan Ramadan. Ketahuilah pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, bahwasanya hati-hatilah terhadap perbicaraan kita selama bulan Ramadan. Karena ketahuilah banyak orang-orang yang tidak bisa menahan lisannya. Banyak orang-orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik didengarkan, sehingga pahala puasanya akan habis seperti habisnya kayu bakar dimakan api. Bukankah Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada kita bahwasanya banyak orang-orang yang melaksanakan puasa tidak ada yang didapatnya terhadap puasanya itu selain hanya lapar dan dahaga saja. Pendengar FM rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya dengan berbicara kita bagus, dengan berzikir kita banyak berzikir, dengan bersedekah kita selalu bersedekah, dengan Al-Quran kita selalu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengampunan dan dibarengi dengan perbuatan-perbuatan baik. Dengan demikian insya Allah bahwasanya seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang takwa, insya Allah kita akan memperolehnya tersebut. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, nanti kita lanjutkan setelah pariwara yang berikut ini. Ya, baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasan materinya di sesi kedua. Rekan Rau, nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp ataupun SMS di 0822 9999 6105. Tetaplah di 105 Raw FM, Your Lifestyle.
105 Raw FM dari jantung Kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda, rekan Raw. Anda masih berada di program Mutiara Ramadan bersama Nurul dan Ustadz Sahrial Damanik SAG. Baik Ustadz, kita sudah memasuki sesi ketiga ya Ustadz. Tadi kalau boleh Nurul rangkum, ada beberapa cara untuk meraih maghfirah. Yang pertama meminta ampunan kepada Allah, kemudian membaca Al-Quran, bersedekah dan berbicara yang baik ya Ustadz. Oke, ini pertanyaannya dari Nurul pribadi nih Ustadz. Bagaimana kalau misalkan kita ingin memohonkan ampunan untuk orang tua kita Ustadz? Gitu Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Nurul ya. Bagaimana kalau kita minta keampunan untuk orang tua kita ya? Boleh memohon keampunan terhadap orang lain, terlebih-lebih orang tua kita ya, itu merupakan kewajiban kita sebagai anak yang soleh ataupun solehah, untuk yang namanya mohon ampunan, meminta ampun kepada Allah untuk orang tua kita, dengan kita memohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala atas dosa kedua orang tua kita, seperti contoh doa Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, kesalahan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah dia seperti dia menyayangiku ketika masih kecil. Jadi untuk mendoakan kedua orang tua kita tersebut, untuk memohon ampun dosa-dosanya, merupakan kewajiban anak terhadap orang tua. Karena itulah satu-satunya mungkin yang sangat diharapkan oleh orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita sudah tiada, mungkin hanya doa yang bisa kita yang namanya panjatkan, doa yang bisa kita sampaikan kepada dia, agar manakala ada kebajikan ataupun pahalanya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan apabila orang tua kita masih hidup, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa orang tua kita tersebut, itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan, bukan saja untuk keampunan, akan tetapi untuk segala sesuatunya, kesehatan. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kesehatan terhadap orang tuaku, berilah dia umur yang panjang dan berkah, luaskan rezekinya. Nah, itu bisa kita lakukan ya Mbak Nurul ya. Apalagi kalau ba'da sholat ya, ba'da sholat kita jangan langsung berdiri, hendaklah kita berdiam diri sejenak, dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dalam hati zikir kita, ada pahalanya kita limpahkan kepada orang tua kita. Orang tua kita yang sudah tiada juga boleh, apalagi kalau masih ada di atas dunia ini, dengan harapan apabila dia sehat diberi Allah lebih sehat. Nah, apabila dia yang namanya buka rezeki, lebih diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki kepada dia. Demikian apa kira-kira. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Mungkin Ustadz ada waktu-waktu terbaik untuk kita memohon ampunan pada Allah Ustadz? Waktu-waktu untuk memohon keampunan sama seperti waktu-waktu kita berdoa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada dijelaskan beberapa tempat yang sangat makbul ya. Apabila kita berdoa dan memohon ampun juga dibarengi doa, mohon ampun dibarengi doa. Salah satunya yaitu di hari Jumat, ada juga di malam Jumat. Kalau malam-malam biasa di luar Ramadan, sepertiga malam, antara jam 2 malam sampai jam 4, selesai sholat yang namanya sholat tahajud, sholat taubat. Itulah kalau kita memang betul untuk memohon keampunan, kita harus yang namanya sholat taubat dulu ya kan. Baru setelah sholat taubat kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Ada juga doa kita
dianjurkan dan sangat makbul tempatnya, yaitu antara azan pertama dan azan kedua, antara imam membaca khutbah yang duduk sampai dia duduk berdiri kembali. Itu juga sangat dianjurkan yang namanya kita untuk yang namanya berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas mohon ampun itu bukan hanya di mulut saja, akan tetapi barengilah di hati kita. Barengilah di hati kita untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi janganlah kita sudah yang namanya mohon ampun, taubat, akan tetapi perbuatan yang serupa, kesalahan yang sama masih kita ulangi kembali, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kita ucapkan, akan tetapi dibarengi dengan hati kita. Demikian Mbak Nurul. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Mungkin karena waktu juga Ustadz bisa mungkin disampaikan untuk kesimpulan kita Ustadz di sore hari ini. Baiklah, terima kasih. Para pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, ketahuilah bahwasanya apapun yang kita lakukan, kegiatan kita sehari-hari, banyak terkadang kita mengandung yang namanya dosa. Oleh sebab itu, seperti pepatah mengatakan, pedati aja ada rodanya, Pak Haji aja ada dosanya. Apalagi kita manusia biasa yang belum pernah haji. Untuk itu banyaklah kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon ampun, akan tetapi harus kita barengi dengan perbuatan-perbuatan baik. Selain kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kita harus barengi dengan perbuatan-perbuatan baik. Di antaranya membaca Al-Qur'an, sedekah, berzikir dan bicara yang baik. Dengan demikian sejalanlah mohon ampun kita kepada Allah, berbuat baik kita terhadap diri sendiri dan orang lain, insya Allah Allah akan menjadikan kita keluar dari Ramadan ini menjadi seperti bayi yang baru lahir, tanpa dosa dan tanpa cacat dosa dan sesuatu yang mengandung perbuatan yang tidak baik. Dan mudah-mudahan pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya umur yang berkah, kesehatan yang cukup untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, sehingga nanti kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang takwa. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, demikianlah tausiah yang bisa disampaikan di sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau adalah jarum yang patah, jangan lagi dipatah-patahkan jarum yang lain. Kalau ada saya yang salah, janganlah dicari lagi kesalahan yang lain. Usikum binafsi bitaqwallah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Syariel Damanik SAG untuk materinya di sore hari ini, rekan RFM. Juga terima kasih untuk yang sudah menyimak, yang bergabung via live Instagram dan juga WhatsApp tadi ya. Kita bertemu lagi besok tetap di program Mutiara Ramadan. Kalau begitu Nurul juga yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.